Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap bersemangat ya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini dalam acara Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Pemirsa, hari ini tema kita adalah kejang step pada anak. Penyakit yang masih sering membuat panik nih para orang tua. Saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Elsa dan juga Dr. Lisda. Namun sebelum kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini dan simak materi dari mereka lebih lanjut, saya mau kasih tahu dulu untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 0851 7676 4648 atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar postingan dokter kita pada hari ini, yaitu di Instagramnya @tvri Bengkulu. Baik, kita sapa dua narasumber kita pada hari ini. Halo dokter. Halo Tari. Bagaimana kabarnya hari ini dokter Elsa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dokter Lisda bagaimana kabarnya? Syukurlah sehat. Alhamdulillah. Baik, dokter, sebelum kita masuk ke materi pertama dari dokter Elsa, mungkin boleh dijelaskan sedikit dokter, sebenarnya kejang demam pada anak ini tuh apa sih dokter? Iya, jadi kalau untuk kejang demam kita tahu kan dari perkatanya itu kejang dan ada demam. Jadi memang kejang yang disebabkan oleh kenaikan suhu tubuh atau yang disebut dengan demam. Jadi untuk kejang demam itu sendiri memang tidak ada penyebab dari infeksi sistem saraf pusat lainnya. Memang disebabkan oleh demam yang biasanya itu disebabkan oleh infeksi ya, infeksi tenggorokan, infeksi saluran kemih dan segala macamnya. Jadi memang kalau kejang demam itu definisinya gerakan yang tidak disadari oleh anak, biasanya pada anak dan pada usia 6 bulan sampai 5 tahun biasanya sering terjadi pada anak umur segitu, dan itu terjadinya memang dikarenakan demam. Demam artinya suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius seperti itu. Oke, berarti suhunya di atas 38 derajat Celcius. Baik dokter, kita langsung ke materi ya dokter ya. Ke materi ya. Kita langsung simak materi lebih lanjut dari dokter Elsa. Oke, boleh slide-nya. Mungkin yang boleh slide next. satu lagi. Slide yang satu lagi. Nah, ini dia. Ini yang definisi dari kejang demam itu tersebut. Jadi kejang yang terjadi akibat kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius tanpa adanya infeksi SSP atau sistem saraf pusat atau gangguan elektrolit pada anak di atas usia 1 bulan. Biasanya memang terjadi pada usia 5 bulan sampai 5 tahun ya. Jadi pada umur-umur balita tanpa riwayat kejang demam sebelumnya. Nah, jadi perlu diketahui kalau anaknya memang ada demam di atas 38 derajat Celcius terus kejang dan usianya masih dalam rentang 5 bulan sampai 5 tahun, itu biasanya memang akibat definisi dari kejang demam. Itulah dari definisi kejang demamnya. Tetapi beda lagi kalau memang kejang demamnya itu disebabkan oleh kejang yang disebabkan oleh infeksi sistem saraf pusat, contohnya meningitis atau radang otak lainnya. Itu bukan lagi namanya kejang demam. Itu udah ada penyakit lainnya ya dok itu ya? adalah kejang yang disebabkan oleh penyakit lainnya, seperti itu. Boleh kita next ke slide selanjutnya. Boleh next slide. Nah, ini jadi kalau ada yang tanya angka prevalensinya atau angka kejadiannya itu banyak di umur berapa. Jadi kalau kejang demam itu 2-4% itu di 6 bulan sampai 5 tahun ya. Banyak terjadi 6 bulan sampai 5 tahun dan kebanyakan yang terjadi itu adalah kejang demam sederhana. Mungkin nanti di slide berikutnya akan dibahas ya, klasifikasi kejang itu ada 2. Namun kejang demam yang banyak terjadi adalah kejang demam sederhana ya. Jadi dan 20% itu ada kejang demam kompleks namanya. Dan dari
semua kejang demam sederhana maupun kompleks memang ada kemungkinan 2-4%-nya itu berkembang menjadi epilepsi. Tapi cukup sedikit ya, maksudnya persenannya itu 2-4% saja yang berkembang menjadi epilepsi. Cuman kebanyakan kejang demam yang terjadi pada anak-anak itu adalah kejang demam yang sederhana itu sendiri. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, boleh. Slide berikutnya. Nah, ini dia untuk jenis-jenis kejang demam ya, jenis-jenis kejang demam. Jadi ada yang namanya kejang demam sederhana atau simplex. Nah, ini yang biasanya terjadi pada masyarakat atau masyarakat sering sebutnya step nih. Oke, nah, ini step. tahap ini biasanya disebut dengan step itu ya, Iya, Dok? kejang demam sederhana atau simplex itu umumnya kurang dari 15 menit. Bahkan ada beberapa dokter anak yang mengatakan kalau kejang demam sederhana kurang dari 5 menit. Ya, kurang 5 menit. Jadi kalau memang lebih dari 15 menit itu berarti dicurigai bukan lagi kejang demam. Oke, bukan berarti kejang yang disebabkan oleh demam. harus diperhatikan juga waktu kejang demamnya ini, Dok. Ya, itu salah satu poin pentingnya. Dan biasanya dia tidak terjadi lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Kalau yang kejang demam yang sederhana ini. ya atau simplex. Lain halnya dengan kejang demam kompleks, berarti dia tidak memenuhi dari kriteria dari kejang demam sederhana. Mungkin kita bisa next slide. Kalau misalnya terjadi nih, Dok, dalam 1 kali 24 jam, dia 2 kali tapi waktunya itu di bawah 5 menit. Itu gimana, Dok? Berarti kita nanti akan ada namanya anamnesis ya, pemeriksaan fisik. Makanya mungkin nanti akan disampaikan dengan Dokter Lisda ya. Baik. Jadi akan ada namanya kriteria-kriteria tertentu untuk menyatakan bahwa pertama ini memang kejang demam. Yang kedua apakah ini kejang demam sederhana atau kejang demam yang bukan sederhana atau kompleks ya. Dan ini adalah kriteria dari kejang demam yang sederhana tadi. Dia usianya paling banyak 6 bulan sampai 5 tahun. Dia akan berhenti spontan dalam kurang dari 15 menit dan kesadarannya itu normal setelahnya. Jadi kalau anak-anak yang kejang demam itu biasanya memang akan ada penurunan kesadaran. Artinya waktu dia nanti dipanggil-panggil ya, waktu serangan kejangnya dia tidak akan respon. Namun setelah kejangnya berhenti, kesadarannya itu akan seperti biasa kembali. Akan bisa beraktivitas kembali. Mungkin akan ada gejala sisa dari kejangnya, mungkin mengantuk ya atau kurang bersemangat. Itu biasa karena energinya tuh sudah banyak waktu dianya mengalami kejang ya. Dikuras di sana ya. Dikuras di sana. Baru suhunya lebih dari 38 derajat, terus terjadinya 1 kali dalam 24 jam. Jarang yang terjadi berulang atau lebih dari 1 kali. Dan ini poin penting dari kejang demam sederhana, dia tidak ada riwayat gangguan neurologik. Neurologik ini adalah gangguan saraf lainnya. Jadi itulah yang termasuk kriteria dari kejang demam sederhana. Oke, next. Oke, boleh next. Nah, kenapa sih anak-anak itu bisa kejang seperti itu ya? Ini gambaran ya, nice to know aja untuk para pemirsa di rumah. Jadi kalau tubuh seseorang itu sebenarnya dia mempunyai keseimbangan potensial ion antara ion-ion dan seterusnya itu. Jadi karena ada ketidakseimbangan ion-ion itulah yang mencetuskan terjadinya perbedaan potensial ion-ion sehingga muatan listriknya itu terlepas seperti ya. Dokter. Berarti ionnya nanti kita lanjut lagi ya, Dokter. Boleh. Dokter sekarang boleh istirahat dulu, Dokter. Oke, kita jeda sebentar ya, Dokter ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.